Halo, Shalom. Kembali lagi bersama kami di ibadah online Gereja Tangerang City Blessing. Dan saat ini kami kembali akan mengajak saudara-saudara semua untuk memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Saudara, saya percaya di tengah situasi dan kondisi saat ini, di tengah banyaknya virus, penyakit dan sebagainya, mungkin di tengah ketidakpastian karena hal ini, saya percaya Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Dan Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, tetap percaya, berharap terus kepada Dia, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, sekalipun ku goyah, firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala
Shalom semua, Bapak Ibu dan jemaat City Blessing yang ada di Google Indah, beserta dengan tim pastoral yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya membacakan akan ayat firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mau berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan agar di dalam ibadah online yang kita selenggarakan bersama-sama pada kesempatan ini boleh menjadi berkat, membawa kehidupan kita untuk tetap melekat dan mempercayai Tuhan di atas segalanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kondisi keadaan yang ada Tuhan sampai hari ini Tuhan, kami boleh melihat bahwa kasih penyertaan Tuhan di dalam setiap kami sebagai orang percaya terus Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami terus ingin haus, lapar dahaga akan setiap kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biarlah di dalam Tuhan acara ibadah online ini Engkau ambil alih memimpin setiap kami. Engkau pimpin hamba secara pribadi di dalam Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan Tuhan juga memakai Willy dan teman-teman Tuhan di dalam mereka Tuhan melakukan apa yang sedang mereka lakukan Tuhan. Pada saat kesempatan yang indah ini, Tuhan pakai semua kami yang ada di tempat ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa ibadah online ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Salam semua, kita bersyukur karena kita melihat di dalam kehidupan kita tidak sedetik pun Tuhan itu meninggalkan kita. Sekalipun mungkin saat-saat sekarang ini kita tahu bahwa kita sedang dilanda oleh satu masalah yang cukup serius di dalam kehidupan kita, berjemaat, bersosialisasi dengan teman-teman, dan semua yang kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Ya, saya yakin bahwa di dalam situasi keadaan seperti ini, kondisi yang ada bahwa semua itu ada di dalam kontrolingnya Tuhan. Tuhan mengetahui segenap keberadaan yang saat ini sedang melanda seluruh muka bumi ini. Ya, bukan saja di Indonesia, tetapi kita melihat ya semua negara-negara yang lain semua pada menjerit, ya menjerit di dalam ketakutan dan sebagainya. Ya, takut dengan virus, perekonomian semakin anjlok dan sebagainya. Bahkan kita sendiri di Indonesia, ya kita juga turut merasakan bela sungkawa yang cukup dalam. Ya, di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi, yaitu menghadapi virus corona ini, kita juga diperhadapkan dengan Bapak kita yang terkasih, Bapak Presiden. Dia boleh mengalami ya satu hal yang sungguh-sungguh mungkin secara pribadi ya sangat-sangat menyedihkan di dalam kehidupannya. Dia kehilangan ibunda yang terkasih, yang sangat dicintainya. Kita seluruh rakyat Indonesia cukup merasakan kesedihan daripada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang terkasih, bersama dengan keluarga besar. Itu sebabnya ya secara pribadi dan gerejawi saya juga menyampaikan ya turut berbelasungkawa yang dalam buat beliau sebagai presiden,
orang nomor satu yang memerintah di negara kita. Biarlah Tuhan memberi penghiburan, kekuatan, serta hikmat, tetap kemampuan ilahi untuk terus bisa beliau menjalani roda perputaran kepemerintahan yang sekarang ini beliau pegang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingin memberikan tema pada kesempatan ini, yaitu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita coba membaca ayat firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Berbicara di sini adalah aku, itu adalah huruf besar. Ya, bagian B-nya ya yang kita bacakan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, mungkin kata engkau ini saya bisa gantikan dengan nama saya. Dikatakan Tuhan atau aku sekali-kali tidak akan membiarkan Novita, dan Tuhan atau aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Novita. Berarti juga bukan saja kepada saya sebagai hambanya, tetapi semua kita sebagai tim pastoral, bahkan jemaat yang terkasih yang ada di tempat ini, semua aktivis-aktivis yang ada, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita semuanya. Ya, di tengah-tengah situasi yang ada yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama. Itu sebabnya ya saya percaya ya kalau Tuhan izinkan kita untuk kita tidak, beberapa waktu ini kita tidak melakukan ibadah raya di dalam gereja, tetapi Tuhan mengizinkan kita lewat hikmat marifat yang Tuhan taruh atas pemerintah kita, untuk kita diarahkan semua, untuk kita berdiam diri di dalam rumah kita masing-masing. Nah, saya melihat di dalam sisi yang positif yang Tuhan lakukan di dalam hal ini, di dalam kasus corona yang sedang diluaskan oleh Tuhan. Ya, saya tetap melihat sisi yang positif di mana keluarga-keluarga sedang mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ya, itu yang saya yakini. Mengapa saya katakan demikian? Karena kenapa? Ya, sebelum virus ini ya terangkat atau terkuat di atas permukaan bumi ini, melanda seluruh dunia, ya, notabene-nya yang saya melihat, ya, banyak keluarga-keluarga yang kehilangan ya komunikasi antara satu dengan yang lain, ya, kehilangan kasih, sapa menyapa satu dengan yang lain, ya, menolong, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sudah kehilangan banyak waktu-waktu yang indah di tengah-tengah keluarga. Maka oleh sebab itu disinilah kesempatan ini Tuhan membawa saya dan saudara untuk kita bisa bersama-sama merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Keluarga-keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan sendiri merupakan gereja yang kecil, di mana ya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menyapa satu dengan yang lain, saling mendoakan, kalau perlu saling tumpang tangan satu dengan yang lain, membangun mezbah doa bersama. Ya, kita saling bekerja sama untuk kita yang mungkin bersih-bersih rumah. Nah, disinilah saya melihat karya Roh Kudus yang begitu manis, yang terus berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang Tuhan izinkan untuk kita senantiasa yang merenung, berdiam diri, yang membangun hubungan kita ya secara keluarga pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan engkau. Kata sekali-kali ini ya diterjemahkan dengan terjemahan yang lain, dikatakan mutlak tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ya,
ada banyak air mata. Mungkin ada di antara kita yang mulai berpikir dan berpikir. Kemudian saudara, ya firman itu mulai sirna. Ya tidak ada lagi mungkin pengharapan di dalam kita. Satu hal yang saya mengingatkan di sini, ya, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, mutlak tidak pernah meninggalkan kita. Kata meninggalkan juga di sini dikatakan ya dengan terjemahan yang lain, ya Dia tidak menelantarkan kehidupan kita. Amin saudara. Ya, Dia tidak menelantarkan kita. Ya pergi begitu saja. Di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-16, Tuhan itu melukiskan kita. Dikatakan bahwa Tuhan melukiskan kita ini ya di telapak tangannya. Dikatakan, lihat, aku telah melukiskan Novita. Aku telah melukiskan tim pastoral bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini. Bahkan gembala yang ada di tempat ini. Ya, Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangannya. Ya, telapak tangannya dan tembok-tembok kita tetap ada di ruang matanya Allah. Sudah bayangkan ya, kita disuruh melihat ya, melihat dengan mata iman kita bahwa betapa Tuhan itu begitu sangat menyayangkan, sayang sama kita. Dia lukiskan. Kalau tangan ini kemanapun kita pergi pasti ikut ya, salah satu anggota tubuh Kristus, ya tubuh yang Tuhan ciptakan yang begitu sempurna. Nah, Tuhan menggambarkan juga sama seperti ini ya, tangan Tuhan itu ya dipenuhi oleh lukisan-lukisannya kita, wajah-wajahnya kita. Ya, betapa kita bersukacita akan kabar baik ini. Amin. Ya, Dia tidak pernah, ya saudara kekasih, di dalam nama Tuhan membiarkan kita. Dia lukis begitu rupa. Kalau Tuhan yang lukis, wah, ya Dia ada di atas segala pelukis-pelukis yang ada di atas muka bumi ini. Ya, Dia lukis kita begitu luar biasa dengan sempurnanya, sehingga kemanapun Dia pergi, Tuhan berada. Dimanapun Tuhan ada, di situ juga kita sebagai anak-anaknya berada. Ya, di dalam Mazmur juga berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ya sedikit saya mau bersaksi. Beberapa hari yang lalu, 2 minggu kurang lebih, saya juga ya mengalami suatu sakit penyakit, yaitu ya kena flu. Ya ada rasa takut di dalam kehidupan saya. Ya sempat saya kehilangan suara. Ya suara saya hilang waktu ibadah terakhir wanita. Ya saya ditugaskan sama ibuku untuk sampaikan firman Tuhan. Ya sempat saya pakai masker pada waktu itu. Kemudian pas hari Minggu, ya saya habis kebaktian, saya diajak sama Pak King bersama ibu, ya untuk ya kami keluar dan sempat kami juga pergi makan. Saya punya suara sudah makin hilang. Dibelikan obat itu tidak mempan. Sampai pada akhirnya saudara saya harus pergi ke dokter. Ya rasa takut, cemas, gentar dengan virus ini. Saya pikir saya sudah kena, jangan-jangan. Tapi puji Tuhan, ya seperti firman Tuhan ini berkata bahwa lihat, aku melukiskan Novita di tangan kananku, tangan Tuhan sendiri. Jadi ya saya boleh bersyukur. Ya Tuhan senantiasa memberikan saya kesembuhan. Ya Tuhan memberikan saya kegirangan. Tuhan senantiasa memberikan saya sukacita. Ya walaupun beberapa waktu ya Pak Sani meng-cancel untuk tidak bisa ya kita berkumpul keluarga untuk berdoa. Padahal saya sudah masak ya, masak ayam jahe, ayam kampung. Ya
biar kita pada hidup-hidup tapi tidak masalah. Ya, kita melihat tetap kebaikan Tuhan. Karena takut memang saya masih belum begitu fit, tapi praise God, saya melihat Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saya. Saya sembuh, saya sehat sampai hari ini. Ya, Tuhan memberikan kesehatan yang begitu baik. Anugerah Tuhan saya boleh nikmati di dalam kehidupan saya. Ya, di dalam hari-hari kehidupan saya rindu. Ya, semua kita boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, bahkan boleh hatinya terus melekat, mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat City Blessing, dan dengan pastoral tim yang ada, biarlah berkat Tuhan terus senantiasa melingkupi daripada semua kita yang dikasihi olehnya. Tuhan memberkati. Ya, mari kita mau meresponi firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan, hamba sudah selesai di dalam Tuhan membawakan renungan ada firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus boleh terus berbicara kepada masing-masing kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami. Roh Kudus boleh menerangkan lebih lagi Tuhan. Hamba terbatas, tapi Engkau terus Tuhan mengajari umat kesayangan-Mu, tim pastoral yang ada, untuk melihat Tuhan bahwa Engkau ada di atas segala-galanya Tuhan. Oh, di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, Engkau ada di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati daripada setiap kami yang senantiasa Tuhan menaruh pengharapan, iman, dan kasih kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa kuasa kasih karunia dan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Segala berkat-berkat rohani yang telah disediakan untuk kita di dalam Kristus oleh iman menjadi nyata di dalam segala aspek kehidupan kita. Pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita percayai menjadi kenyataan, apa yang kita kerjakan dan usahakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Pikiran dan perasaan Kristus akan menjaga pikiran dan perasaan kita untuk tetap fokus kepada Yesus dalam hubungan satu dengan yang lain. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kehidupan Kristus mengalir di dalam dan melalui hidup kita sehingga kita menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan semua kita yang senantiasa percaya, kita bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.